Tentunya kalau senang banget. Saya ingat terakhir kali saya dengan Romo Setio untuk acara Filosofi Teras itu cetakan ke-50. 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu ya. Iya. Terus waktu di akhir acara itu dari pihak penerbit bilang, ya kita sampai ketemu di cetakan 100. Terus saya pikir itu nggak akan kejadian juga. Nggak akan nyampe 100 saya bilang. Ternyata nggak boleh ngomong kayak gitu. Karena ternyata bisa kejadian. Saya senang sekali, tapi yang pertama saya tuh senang sebenarnya bukan karena buku Filosofi Teras ya, tapi justru untuk dunia literasi Indonesia. Kan kita sering kali dengar Gen Z udah nggak mau baca gitu kan, katanya mana minat baca orang Indonesia gitu. Tapi di sisi yang lain ada buku-buku yang diterima gitu, umurnya panjang dan bisa sampai cetakan 100, dan bukan hanya buku saya ya. Ada buku Laut Bercerita udah cetakan 100, ada buku Seporsi Mie Ayam udah cetakan 100. Jadi itu buat saya mengencouraging, membesarkan hati saya bahwa masih ada tempat bagi buku di Indonesia gitu, dan para pembaca Indonesia itu masih sangat bersemangat. Ya sampai di sini tentunya senang banget, dan di tahun ini mencapai cetakan 100 kok ya pas dengan filmnya gitu. Itu juga sebuah perjalanan yang unik ya, karena ini bukan buku fiksi sebenarnya, tetapi oleh MD Pictures akan dijadikan sebuah storytelling dengan kekhasan mereka sendiri. Saya juga penasaran sih nanti penerimaannya gimana. Saya waktu baca kata pengantarnya Romo langsung suka karena langsung bawa preferensi film, Gladiator. Langsung deket lah, karena saya film banget, jadi pas lagi baca ini, oh iya ya ternyata seperti ini, contohnya sangat relevan. Tapi aku malah penasaran, mungkin ketika Romo pertama kali membaca draft dari Filosofi Teras ini, boleh diceritain nggak Romo, apa sih yang menurut Romo tuh menarik dari buku ini, dan apa yang membuat Romo merasa buku ini tuh layak untuk dibeli kata pengantar? Ketika Mas Patris dari penerbit buku Kompas datang ya membawa draft itu, mungkin karena latar belakang saya pengajar filsafat dan saya spesialisasinya filsafat Yunani ya. Jadi ketika ada teks membahas tentang stoikisme, maka lalu Mas Patris datang ke saya. Saya baca-baca, memang pada awalnya kalau soal gaya bahasa, Mas Henry memang bagus ya, caranya menulis ya. Mas Henry juga main medsos ya, aktif ya, sehingga gaya bahasanya memang sangat nyambung dengan generasi ini. Nah tetapi terus terang waktu itu yang menjadi concern saya adalah isi, jadi kebenaran doktrin dari stoikisme ini ya. Karena kan filsafat itu kan harus benar gitu ya, nggak boleh sembarangan ya, ini kan juga ranah akademis ya. Nah waktu saya membaca itu, saya bilang sama Mas Patris, waduh ini kok seperti ini begitu, kok stoanya kok nggak konsisten. Maka saya waktu itu meminta kepada Mas Patris, tolong penulisnya disuruh ke Salihara, karena saya akan memberikan kuliah mengenai stoikisme di Salihara ya. Jadi kebetulan waktu itu saya baru pulang dari Paris, dan saya bawa banyak buku tentang stoikisme, karena tahun-tahun itu memang juga lagi rame di Paris ya soal stoikisme. Nah ternyata setelah saya cross check ke Henry, ternyata Henry itu sebelum disuruh oleh Mas Patris dari penerbit buku Kompas, ternyata Henry ini sudah melihat iklan ada diskusi mengenai stoikisme dan ikut gitu ya. Disitulah saya kemudian ketemu dengan Henry, kemudian setelah katakan kurang lebih ajarannya fix begitu ya, lalu sampai Henry ditulis lagi. Lalu setelah itu kemudian saya melihat secara doktrinal sudah lalu isinya tentu ini kelebihan dari setiap pengarang ya, talent dari setiap pengarang untuk menyapa pembaca, untuk menceritakan kisahnya, dan terutama kan kalau Mas Hendy ini kan kisah personal ya, perjuangan dia sendiri ya. Jadi saya pikir ini pasti bagus gitu ya. Dan tentu sebagai pengajar filsafat saya senang ada orang yang mempopulerkan filsafat ya. Dan hari ini cetakan 100 bagi saya ini sungguh luar biasa ya. Jadi saya mengucapkan selamat ya dan salut sebesar-besarnya untuk Henry karena berhasil mempopulerkan filsafat begitu. Kita beri tepuk tangan untuk Mas Henry. Pak Putri kan juga tidak hanya aktor, tapi juga bisa dibilang mempraktekkan mindfulness ya, on daily basis gitu ya Kak ya. Nah ketika mungkin membaca skenario-nya, melihat perannya, yang mungkin belum bisa banyak di-spill gitu ya, tapi apa sih yang pertama kali muncul di kepala Kak Putri ketika melihat dua bentuk Filosofi Teras yang berbeda gitu? Dari dulu buku adalah ya teman kita ya, dan aku merasa pada saat ditawarin film ini saya belum baca bukunya, jujur.
Terus kemudian baca naskahnya dulu, baca karakternya. Buat aktor, ketika dapat karakter yang range-nya berbeda, yang belum pernah kita mainkan, pasti kayak wow, menarik. Jadi alasan waktu itu ngambil karena itu. Dari ceritanya juga menarik. Apa hubungannya sama filosofi teras? Saya nggak tahu. Waktu itu saya nggak tahu. Terus kemudian, wah kalau baca bukunya nggak sempat pasti. Jadi lihat summary-nya, ngobrol sama orang-orang, karena saya tahu gaungnya. Di zaman ini lagi naik banget, ketika semua orang ngomongin filosofi teras, baca dong gini-gini segala macam. Iya mau baca, waktunya nggak ada gitu kan. Alasannya selalu gitu tuh, mau baca buku nggak ada waktunya. Tapi memang buku adalah hal yang sering saya bawa kalau lagi syuting, karena justru menunggunya yang panjang. Kemudian begitu pada akhirnya membaca bukunya, saya semakin mengerti. Baca summary-nya aja langsung kelihatan apa saja teknik yang bisa diaplikasikan dan kemudian hadir di dalam naskahnya. Jadi mungkin mengutip sedikit dari apa yang sempat saya sampaikan sebelumnya di Braskon filmnya. Film ini memang merupakan contoh kasus dari cara-cara yang ditawarkan di dalam buku Filosofi Teras. Jadi kalau kita baca bukunya, kalau kita lihat bukunya, udah ada contoh-contoh yang berjalan dalam keseharian. Nah, film ini adalah semacam sebuah kisah lengkap di mana Filosofi Teras menjadi basis penyelesaian masalah dari kisah-kisah yang ada di film ini. Begitu saya sudah baca bukunya, akhirnya saya selesaikan sudah. Begitu saya baca bukunya, saya pikir ini sih nggak jadi satu film, kayaknya bisa jadi banyak film menurut saya. Karena memang banyak sekali di dalamnya yang menarik, yang belum sempat masuk di film ini. Jadi kalau harus membandingkan antara bukunya dan filmnya adalah sesuatu yang dekat dengan teman-teman. Mungkin kita bahas lagi nanti. Dan Filosofi Teras juga sesuatu yang bisa kita ketemu dalam keseharian. Seperti apa ketemunya, memang harus nonton filmnya. Mungkin kita mau nanya nih kepada Dr. Andri dan Mbak Astrid Peters. Nah, mungkin teman-teman PBK ada yang boleh bantu berikan mikrofon. Gimana sih sebagai orang yang juga berkontribusi jadi narasumber di buku, melihat perjalanan Filosofi Teras itu sudah sampai dicetakan ke 100 untuk isu yang mungkin bisa dibilang bukan isu yang mainstream gitu ya, kalau kita ngomongin kesehatan mental gitu. Saya kenal Henry pertama kali lewat Twitter ya, jadi mungkin kenalnya memang karena dulunya ahli marketing beliau ini dan sangat sering memberikan kita banyak hal gitu. Dan termasuk yang salah satu menarik adalah survei tentang kekhawatiran itu ya, itu salah satu yang waktu itu sempat jadi banyak orang yang mengomentari, retweet gitu ya. Dan saya nggak nyangka waktu itu Henry menghubungi saya untuk bertemu. Saya masih ingat restorannya, sayangnya udah tutup restoran itu. Terus dia tanya pertama kali, dokter tahu nggak apa itu stoicism gitu ya. Saya nggak tahu tuh ya, karena walaupun mungkin di kalangan psikiatri sendiri kita saat ini sudah memasuki gelombang ketiga dari psikoterapi ya. Dulu kita kenal terapi perilaku, kemudian masuk ke terapi kognitif, dan sekarang kita masuk ke terapi mindfulness ya, dengan pendekatan mindfulness terapi dan juga acceptance terapi. Dan itu selaras sekali itu dengan buku-buku yang telah diterbitkan belakangan. Dan saya kira memang kenapa jadi menarik, karena seperti tadi Romo bilang, di Indonesia tuh kayaknya belum ada ya buku filsafat yang cukup bisa mendekatkan dirinya pada pembaca gitu ya. Karena kebanyakan kalau kita baca bukunya tuh sangat sulit gitu ya, dalam gitu, sedangkan Mas Henry membawakannya tuh sangat ringan. Saya ingat satu kutipan dan satu di dalam buku tersebut yang saya ingat sampai sekarang adalah, kalau misalnya kita mau mati habis makan siang, tunggu dulu, saya mau makan siang dulu ya, nanti baru mati urusan nanti. Jadi nggak usah dipikirin sekarang kayak gitu. Dan itu yang menarik, jadi saya ucapkan selamat. Dan seperti Mas Henry tadi, saya jadi ingat bahwa ternyata literasi kita masih bisa diperjuangkan ya Mas ya. Jadi masih banyak orang yang mau membaca buku, dan terima kasih sudah menghadirkan Filosofi Teras ini kepada kita semua. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Mbak Astrid. Halo, saya Astrid.
Astrid. Sebelumnya selamat Mas Henry. Jadi kalau mau inget awalnya kenapa bisa jadi narasumber, saya tuh fansnya Mas Henry di blognya. Wah, zaman kapan tuh? Masih blogspot, kemudian di Twitter, kemudian tiba-tiba dapat DM dari Mas Henry ngajak ketemu gitu kan ya, mau nanya-nanya soal parenting. Zaman itu ngomongin filsafat, ngomongin psikologi, ngomongin parenting kayak gak pernah ada tuh yang nyatuin sebelumnya. Mungkin sampai sekarang juga belum ada yang nyatuin gitu ya. Tapi ketika di interview, ngobrol dan lain sebagainya, yang Mas Henry tidak tahu saat itu saya juga sedang struggling. Karena sebagai ibu baru, meskipun psikolog parenting nih judulnya, saya waktu itu menghadapi yang namanya postpartum depression lumayan lama. Jadi ceritanya Mas Henry yang punya isu sendiri sebelumnya yang dia bawa di filosofi teras itu sangat mirroring, reflektif gitu ya sama kondisi saya waktu itu, yang akhirnya sampai sekarang. Selamat sekali Mas Henry untuk influence bukunya, dan nanti mudah-mudahan filmnya juga influencingnya juga luar biasa, karena sampai sekarang saya suka nih dapat DM, Mbak Astrid aku mau tanya dong soal parenting, dari orang-orang pembaca filosofi teras gitu ya. Jadi selamat sekali lagi Mas Henry, cannot wait apalagi abis ini, pasti seru abis ini gebrakannya. Ya, kenapa membuka dengan hal yang sangat mungkin privat atau personal gitu Mas, ketika mau ngomongin soal hal yang bisa dibilang teoritis dan juga scientific mungkin secara empiris. Boleh Mas Henry. Untuk menjawab pertanyaan kamu, karena begini, filsafat itu sendiri kan topiknya sudah sudah ada stigma gitu. Orang kalau dengar kata filsafat tuh suka, aduh, langsung deg-degan gitu kan. Ini apa ya? Ini susah, berat, aliran sesat atau apa gitu, macam-macam stigmanya. Padahal saya ingin menyampaikan bahwa yang saya mau usung ini kebetulan filsafatnya sangat praktis dan sangat membantu dalam sehari-hari. Saya pikir bagaimana caranya selain bahwa saya harus being vulnerable gitu. Jadi saya sebagai penulis itu bukan sebagai saya tinggal di Menara Gading yang pinter kalian semua nggak tahu. Justru saya mau nunjukin, saya itu penderita loh, gitu. Saya itu dulu didiagnosa oleh psikiater gitu dengan depresi klinis, gitu. Jadi saya bisa dibilang punya kredibilitas untuk bilang bahwa ini benar membantu karena saya udah jadi kelinci percobaannya lah. Saya sendiri sudah merasakan langsung manfaatnya. Dan supaya pembaca tuh tahu bahwa yang nulis pun bukan orang yang hidupnya baik-baik saja. Yang nulisnya pun sama mungkin seperti pembaca, banyak masalahnya. Kebetulan menemukan ini siapa tahu membantu juga pembacanya gitu. Ya, terima kasih Mas Joshua, sering banget dalam pertanyaan ini ya. Media sosial nggak bisa hidup tanpa itu, tapi juga kenyataannya kita nggak bisa hidup, tapi juga banyak sekali ininya kadang-kadang hal yang mengganggu. Kalau saya nih Mas Joshua ya, kalau saya mengingat ajaran filosofi teras itu, yang pertama itu sebenarnya yang bikin resah kita tuh adalah kalau kita merasa bahwa perilaku netizen tuh harus selalu sesuai maunya kita, itu akan bikin kita frustrasi gitu. Makanya dalam buku tuh dibahas, kita harus belajar menerima hal-hal yang di luar kendali kita tuh, belajar menerima, dan itu termasuk netizen. Saya juga aktif di media sosial, kadang-kadang kena ekses negatifnya, gitu kan. Ada aja lah kita, we cannot please everybody kan, gitu. Kalau itu saya pikirin terus gitu ya, kok netizen ngomong gini, ya kok jahat bener ya jarinya ya, gitu. Itu yang rugi saya gitu. Kalau merujuk ke filsafat Stoa, kamu kan nggak bisa mengontrol mereka. Yang kamu bisa kendalikan itu cuma respon kamu. Dan ujaran netizen itu sebenarnya kalau dari perspektif filsafat ya, itu tidak berdampak pada karakter saya. Itu kan katanya mereka. Tapi cara saya merespon, nah itu lebih penting sebenarnya. Apa saya bisa merespon dengan bijak, dengan lebih sabar, itu lebih penting daripada ujaran itu sendiri. Gitu. Jadi itu sih, menerima bahwa perilaku orang lain itu tidak akan bisa ngikutin maunya kita. Kalau kita nggak bisa terima itu, kita akan capek sendiri, bukan hanya di media sosial sih, di seluruh hidup gitu. Dan yang kedua, menyadari bahwa respon saya lebih penting bagi kualitas saya sebagai manusia dibandingkan si ujaran netizen itu sendiri gitu. Mungkin guru saya boleh menambah.
Silakan Romo. Sedikit tambahan aja. Jadi kalau dalam stoikisme itu kan prinsip dasarnya kan memilah mana fakta, mana representasi begitu ya, mana tafsir. Dan seperti katakan Hendy tadi itu, medsos itu kan sesuatu yang di luar diri kita sebetulnya ya. Orang mau ngomong apa, nulis apa itu kan tidak tergantung kita juga ya. Maka ya di depan medsos Anda harus bisa mengatakan pada diri Anda sendiri bahwa ya udah ini adalah omongan-omongan orang-orang ya mengenai ini atau mengenai itu atau mengenai saya. Apakah saya harus merespon dengan marah, merespon dengan iri, merespon dengan takut ya? Itu yang bisa saya kendalikan. Nah, bagaimana supaya saya tidak marah, tidak takut, tidak iri? Ya saya mengembalikan ini kan hanya tulisan. Ini kan hanya omongan orang gitu ya. Apakah saya akan meresponnya dengan marah? Saya yang bisa mengendalikan. Itu kalau pakai ajaran Stoa. Lebih radikal lagi, jadi kalau Anda mau tenang di depan medsos ya, ini juga ajaran Stoa meskipun mungkin tidak terlalu banyak diomongkan di filosofi teras. Itu Anda melakukan ajaran kontra. Anda melakukan tindakan sebaliknya. Jadi kalau Anda sudah merasa bahwa hidup Anda terganggu oleh medsos, maka ya sudah, jangan bermedsos. Sesimpel itu ya. Jadi kalau Anda bisa seminggu, 2 minggu, 1 bulan tidak bermedsos, nanti Anda akan punya pikiran yang lebih jernih. Begitu dari saya, Mbak Putri. Terima kasih Romo. Mbak Putri boleh menambahkan? Oke, sebelumnya mau tanya, ini bukan pressure ya teman-teman, bukan pressure. Yang sudah baca siapa? Oh, banyak juga yang sudah baca. Oke, berarti boleh pakai jargonnya dikit ya. Boleh pakai istilah yang ada di buku. Kalau ini adalah salah satu intake yang saya suka banget sebenarnya dari buku ini dan mudah diingat. Pasti kalau buka summary ada istilah ini, dikotomi kendali. Tapi saya fansnya di trikotomi sebenarnya. Kalau dikotomi adalah soal yang bisa dikendalikan dan tidak bisa dikendalikan. Sementara trikotomi adalah ada di tengah-tengahnya. Apa bidang yang bisa kita kendalikan sebagian. Salah satunya, nah kalau Gen Z sekarang milenial kayak saya, kita udah ngomongin soal karir. Nah, garis bawah, karir adalah sesuatu yang bisa kita kendalikan sebagian aja. Sebagian tuh apa? Usaha kita, target kita pribadi, kita mau mencapai apa, bisa kita kendalikan. Tapi apa hasilnya, outputnya, dan apa yang kemudian akan jadi tanggapan dari orang-orang lain atau netizen-netizen lain, itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Dan aku ingat, ini kayaknya wawancara dengan siapa, aku lupa. Tapi wawancara dengan seseorang di buku, yang ngomongin soal kalau sosial media itu yang memang jadi berbahaya atau yang jadi poisonnya adalah kalau kita comparing sebenarnya, membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Ada yang bilang kan bagus kita jadi kompetitif dan bersemangat gitu. Bagus kalau kita nanggepinnya bagus. Nah, nanggepin bagus itu juga kendali kita. Sehingga buku ini membantu aku setidaknya gitu ya, semoga dia juga bisa membantu teman-teman yang lain untuk semakin menyadari medsos itu bagus untuk kita dapat informasi yang kita tahu bisa membantu kita mengendalikan diri kita sendiri sebenarnya. Tapi kalau udah kita jadi malah khawatir, takut, cemas, banding-bandingin gitu, padahal tidak ada satupun individu yang sama di dunia ini. Perjuangan setiap orang beda, perjalanan hidup setiap orang beda, jadi emang gak ada yang bisa dibandingkan. So, menurutku ini baru satu teori ya. Betul. Dikotomi kendali dan trikotomi kendali langsung cari di Google. Yang belum baca pun bukunya, kalau kalian mau langsung cek filosofi teras, dikotomi kendali atau trikotomi kendali. Nah, nanti langsung ketemu itu apa sih yang dibicarakan. Coba langsung dicolek, kalau mau tahu detailnya, mau tahu contoh-contohnya, pelaksanaan seperti apa, karena ada sosmed dibahas khusus juga di dalam buku ini. Jadi silakan membaca, semoga ini salah satu solusi yang relatable buat teman-teman semua. Tolong saya diingatkan kalau salah istilahnya, tapi satu lagi selain istilahnya tadi dikotomi dan trikotomi kendali, ada satu hal lagi yang saya suka banget, adalah amor fati. Buat saya, the love of faith, cinta terhadap takdir kali ya, terhadap apa yang terjadi sama kita,
itu adalah salah satu ultimate solution untuk kita melewati apa yang kita alami dalam keseharian. Gampangnya gimana? Kalau terkait dengan sosmed, Mbak, saya juga orang yang tidak terlalu posting sering, tapi nggak bisa melepas sosmed karena perjalanan saya di sosmed, karir saya juga diceritakan melalui sosmed gitu, dan juga info-info di internet. Nggak bisa lepas lah kita dari itu. Apapun yang bergulir di sosial media, sekali lagi perlu diingat terus-terusan bahwa apapun kata orang, reaksi orang, segala sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, itu adalah milik orang. Ada satu hal yang juga diucapkan berkali-kali, saya udah pernah dengar dari tempat lain, udah pernah baca di tempat lain, dan kemudian terbahas lagi di buku ini, adalah soal kita cuma bisa dihina kalau kita merasa terhina. Kalau kita tidak merasa nggak ada hubungannya sama gue lagi gitu, ya nggak perlu tersinggung juga. Misalnya rambut biru kamu jelek banget sih, lah rambut gue nggak biru gitu kan. Jadi kayak nggak juga. Sehingga kalau ada berita miring, anggap saja di sosial media, ini mungkin saya menanggapi hal-hal yang mungkin dialami teman-teman. Gosip. Kalau tentang orang lain biasanya kita senang bacanya, tapi kalau tentang diri sendiri kita panik, biasanya gitu. Kalau misalkan sesuatu tentang diri kita, manusia pada hakikatnya, tapi keluar dikit dari Closesters, ini filosofi saya kayaknya. Saya merasa bahwa, izin yang para psikolog-psikolog, saya S1 psikologi, jadi cuman persimpangan antara filsafat dan biologi. Tapi saya percaya betul bahwa manusia itu pada dasarnya mencari koneksi. Manusia itu kebutuhan dasarnya adalah menghindari kesulitan dan mendekati kemudahan. Nah itu prinsip dasar manusia. Jadi kita pengen yang enak-enak buat kita, yang nggak enak yang nggak dijalani. Kalau kita pengennya sakit supaya dapat kesenangan, bisa jadi kita ada istilahnya masokis. Tapi istilah masokis dan sadomasokis itu terkait dengan kebutuhan seksualitas lain lagi. Jadi kalau sekarang baru bilang masokis lu gitu, nggak juga. Hati-hati dengan penggunaan istilah ya teman-teman, karena penggunaan istilah sering sekali disebut biar keren. Gue depresi nih. Oke, tahan. Tidak semua depresi itu terjadi dalam satu hari satu malam ya. Atau tiba-tiba kita mengalami sesuatu, trauma gue gitu. Enggak juga, enggak langsung ya. Itu ada diagnosanya, ada rentang waktunya, baru kita bisa disebut trauma atau depresi. Sehingga, kalau kembali lagi ke filosofi teras, bahwa sesuatu yang terjadi yang tidak bisa kita kendalikan. Teman-teman, ini berlaku untuk semuanya. Karena kita lahir di era, enggak sih yang Z ya, lahir di era digitalisasi. Di era, gue lahir udah ada Instagram, kita jadi merasa bahwa hidup kita nggak bisa lepas dari Instagram. Kebanyakan seperti itu. Buat yang saya, angkatannya atau angkatan di atas saya, kesulitan memahami kenapa nggak bisa lepas dari Instagram. Karena buat saya lahir di masa yang nggak ada Instagram dulu. Friendster masih ngalamin saya. Betul banget. Maaf Mbak. Masih ngalamin Friendster. Blogspot sampai sekarang masih ada. Facebook ngalamin, udah nggak pernah ada yang ngalamin nggak? Ada kan? Ya Allah, ketahuan nih umur-umurnya ya. Harusnya umurnya kita tuh nggak terlalu pusing sama Instagram. Karena meskipun kita menggunakan Instagram, kita tahu bahwa sorry banget, Instagram gue duluan lahir. Gitu. Dan apa yang terjadi di Instagram adalah sebenarnya semua informasi kayak masuk tanpa ada filter. Sementara nggak mungkin hidup kita cuma ngurusin komentar orang aja. So, jadi penting buat saya being here and now. Kalau ini prinsipnya aktor, being here and now. Ada di sini saat ini, mindful bahwa apa yang terjadi di depan kita adalah sesuatu yang perlu kita respon. Yang menurut kita ada hubungannya sama kita. Kalau nggak ada hubungannya Mbak, biarin aja lewat.
Dia hanya satu dari orang-orang yang lain yang akan komentar mungkin sama. Gitu. Dan akan ada orang lainnya yang komentar lain lagi. Gitu. Percayalah, kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan diri kita, dan orang lain lebih percaya berita itu, tanpa bertanya ke kita, orang itu nggak cukup peduli sama kita. Konsepnya itu. Kalau ada orang yang lebih percaya sama pemberitaan di luar tentang kita, berarti dia lebih peduli sama berita itu daripada sama kita. Jadi nggak perlu dipikirin. Yang perlu kita pikirkan adalah orang-orang atau siapapun pihak yang betul-betul care sama kita. Terima kasih. Itu aja. Mungkin itu saringan pertama yang perlu dicoba. Karena pada akhirnya orang-orang yang benar-benar nanya sama kita adalah orang yang peduli atau sayang sama kita. Mari kita arahkan energi-energi kita sama orang-orang yang beneran sayang sama kita. Ini sama dengan prinsip public speaking, katanya. Kalau kita bicara ke orang banyak banget, terus ada orang-orang yang ribut, dan kita berusaha untuk mendiamkan orang itu dan membuat orang-orang itu mendengarkan kita, bisa jadi energi yang terbuang sia-sia. Sementara ada sekelompok orang yang mendengarkan kita dengan baik, jadi marilah kita konsentrasi ke orang yang mendengarkan kita. Semakin besar intensitasnya, intensitas itu akan menular. Sehingga pada gilirannya akan semakin banyak orang-orang yang mendengarkan kita. Demikian halnya juga dengan rasa sayang. Kalau kita bisa memberikan sayang yang cukup untuk orang-orang yang juga sayang sama kita, kualitas sayangnya nambah. Mungkin ada teman-teman yang merasa sama ya, semakin besar, semakin tua umur kita, semakin banyak umur kita, lingkaran pertemanan kita seolah-olah semakin kecil. Bukan semakin dikit jumlahnya kadang-kadang, tapi kualitasnya semakin tinggi. Nah, dengan kita fokus sama apa yang ada di depan kita bisa semakin menghargai yang di depan kita, kualitasnya semakin meningkat, dan kita jadi merasa cukup. Semoga sosial media pun bisa seperti itu, kita jadi bisa fokus sama follower-follower kita, kayak banyak nih followernya kan, bisa fokus sama circle kita, sama follower kita yang juga memang kita pedulikan dan mereka juga peduli sama kita. Kalau kita merasa sudah nggak mau pakai sosial media, mungkin repotnya kalau kerjanya di media ya, jadinya memang kayaknya harus up to date terus. Saya pernah mencoba untuk tidak pegang sosial media untuk sekian waktu. Tidak usah khawatir, informasi tetap akan datang sama kita. Apalagi kita bergaul dengan orang-orang yang juga pakai sosial media. Jadi tenang aja, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Konon katanya puasa itu sehat. Semoga nggak terlalu jauh dari filosofi teras. Buat saya, filosofi teras terus mengingatkan untuk being mindful. Dan baca ini saya menjadi merasa, saya nggak aneh kok, saya nggak sendirian untuk tetap mindful, berpikir enal, dan menghargai apa yang betul-betul ada di depan saya. Kita seperti mendapat masterclass ya. Saya mau nambahin, saya pernah puasa medsos kok. Oh ya. Januari saya uninstall semua. Karena saya udah gak tahan baca berita negara ini. Jadi saya uninstall aja semuanya. Tahu nggak efeknya apa? Jadi satu buku baru. Wah. Dalam 1 bulan saya nggak pegang medsos, itu saya dapat 1 naskah buku baru. Mau terbit kira-kira 3 bulan lagi. Jadi segitu efeknya berhenti medsos, dan saya kayak kata Putri, saya nggak kehilangan berita, nggak kehilangan apa-apa, baik-baik aja loh. Gitu. Jadi jangan khawatir, Mbak. Semangat. Mas tadi pertanyaan satu lagi tentang teras ya? Betul. Kayak memang judulnya aneh ya Mbak ya? Gitu, waktu pertama kali terbit, itu bukunya ditaruhnya di rak desain arsitektur. Karena karyawan Gramedia bingung ini buku apa, ditaruhnya di desain arsitektur. Saya cepat aja, jadi memang judulnya unik. Tapi ini sebenarnya ada hubungannya dengan nama aliran stoikisme. Gitu. Jadi kan ini tentang aliran filsafat Stoa. Nah, konon Alkisah 2300 tahun yang lalu, ini mereka kalau lagi belajar filsafat itu sukanya ngumpul di teras berpilar di agora ya, kayak semacam alun-alun kota. Oke, ada gedung, ada beranda, ada terasnya. Nah, teras itu bahasa Yunaninya Stoa Poikile, gitu. Jadi sebenarnya aliran Stoa itu terjemahannya harfiah, aliran orang-orang yang ngumpul di teras lah.
Nah saya pikir daripada saya judulnya bukunya filsafat Stoa asing, saya ambil terjemahan harfiahnya filosofi teras. Dan kalau ngeliat ke belakang Mbak, kalau saya judul bukunya filosofi stoik, kayaknya nggak jadi film deh Mbak. Siapa yang mau nonton film judulnya filosofi stoik? Tapi karena judulnya filosofi teras, ambiguitas, banyak makna, akhirnya menarik menjadi judul film. Gitu jawabannya. Seandainya ada yang berminat lagi, saya setuju sama kamu. Buku yang paling cocok tuh memang 50 to 20 sih. Mungkin banyak yang asing ya di sini masih apa sih 50 to 20? Jadi 50 to 20 itu buku yang saya tulis waktu saya menginjak usia 50. Sebagai bagian dari saya masuk usia 50, itu saya menulis 50 pesan dari saya untuk diri saya sendiri waktu berusia 20. Konsepnya seperti itu. Jadi saya kayak mengirim surat melalui mesin waktu ke diri saya waktu umur 20, aduh kamu tuh bodoh banget sih dulu. Gitu. Ada hal-hal yang saya pas sudah di umur segini saya baru sadar, aduh harusnya kamu waktu usia 20 mendingan lebih banyak ini atau kurangin ini gitu. Jadi bukunya juga ringan dan ya kayak bilang moga-moga potensi film edit ya. Iya, ini memang beban yang unik sih karena buku saya bukan novel kan. Jadi bingung juga gitu. Kalau novel kan orang kecewanya pas jadi film itu kan loh kok nggak sesuai dengan bayangan atau imajinasi waktu baca novel. Sementara kalau filosofi teras kan nggak ada ceritanya, dia kan buku pengembangan diri terus diberikan cerita. Jadi paling MD Pictures tuh baik banget ya, selalu melibatkan saya dari naskah untuk memastikan bahwa apakah pesan-pesan dari buku filosofi teras itu tertangkap dengan baik di dalam penceritaannya. Gitu. Jadi saya harap sih kalau yang udah baca bukunya, kemudian nonton filmnya, itu semoga seperti ngelihat, oh iya ini contoh ilustrasi praktek sih, gitu dari buku filosofi teras dalam bentuk cerita. Jadi harapannya sih nanti yang nonton filmnya bisa melihat hubungan itu tertangkap kok, gitu, yang ada di buku di dalam film. Jadi saya tuh di sini numpang lewat sebenarnya di filmnya. Saya sendiri belum nonton hasil jadinya, tapi memang jujur ini beneran numpang lewat di film ini. Mungkin untuk orang-orang yang berkarir di keaktoran, banyak yang merasa kalau udah main banyak gitu ya screen time-nya, terus kalau kita ditawarin yang screen time-nya dikit tuh ada perasaan kayak, kok gue dikit ya gitu. Tapi aku tuh merasa bersyukur banget karena masih dipercaya sama Andy, luar biasa selalu dapat tokoh-tokoh yang nggak kebayang sebelumnya, yang beda-beda, dan itu sebenarnya menurutku aku pribadi yang aku cari dari kesempatan bermain di layar gitu. Kali ini aku bermain tidak sebagai ibu, tidak sebagai istri, tapi sebagai bu bos yang menghadirkan tekanan-tekanan batin ya. Dan disinilah Amor Fati menjadi rujukan yang tepat untuk tokoh utama kita. Seharusnya kok gue kan minta. Karena aku pribadi, I think I really in love with my faith ya. Aku jatuh cinta banget sama kehidupan gitu. Ada hal-hal yang kita suka merasa, kok ini terjadi sama gue, kok hari ini saya mengalami kesialan tertentu, saya mengalami hal yang buruk, this is a bad day. Bad hair day, bad waking up day gitu, pokoknya bad day aja gitu. Tapi balik lagi, apapun jadi sama kita nggak bisa kendalikan. Yang bisa dikendalikan bagaimana kita bereaksi terhadap itu. Nah, prinsip Amor Fati ini adalah soal bagaimana mencintai apa yang terjadi sama kita, mencintai hidup kita. Kita dapatnya apa, itu yang kita cintai. Kalau dulu aku memaknai ini sebagai menerima tanda-tanda alam. Nah, kalimat yang juga disebutkan terus-menerus adalah manusia harus hidup selaras dengan alam. Selaras dengan alam maksudnya apa? Bahwa mungkin ada yang familiar juga kata-kata ini. Kalau kita menerima, orang Jawa, kita nerimo, nanti pintu-pintunya dibukain semua. Katanya gitu. Kalau kita udah masuk ke tempat yang tepat, kita menjalani apa yang harusnya menjadi bagian kita, segala kemudahan akan diberikan sama kita. Nah, aku tuh merasa film ini menawarkan itu ke aku. Oh, ada tantangannya,
jadi sesuatu yang aku belum pernah. Yang harus direlakan adalah belajar tega kayaknya deh untuk tokoh ini. Kenapa belajar tega? Emang harus nonton filmnya. Tapi ini sesuatu yang menurutku penting juga. Kenapa? Karena aku nggak pernah ada di posisi itu sebelumnya dan melihat dari sudut pandang itu. Bagaimana melihat ke arah lain, gimana bisa mengeluarkan kalimat-kalimat itu di waktu seperti itu gitu. Jadi tantangan terbesarku Mbak Desi adalah belajar melihat point of view orang lain yang aku belum pernah mengalami gitu. Kayaknya itu selalu tantangan yang didambakan sama aktor ya, setiap kali kita punya kesempatan. Karena nyebur ke karakter lain, belajar dalam kondisi-kondisi yang kita belum pernah gitu. Menjadi lebih kaya ya rasanya kalau dikasih kesempatan seperti itu. Jadi mungkin bukan tantangan, jadinya lebih ke rezeki ya rasanya. Gitu. Pertama, jadi kalau soal medsos, saya mungkin di sini yang nggak punya medsos ya, saya jadi generasi yang sedikitnya tidak peduli begitu dengan medsos begitu. Jadi saya sama sekali nggak punya medsos ya. Memang dalam pendampingan saya untuk mahasiswa, karena saya dosen ya, memang ada fenomena mengkhawatirkan bahwa anak-anak muda itu sekarang sangat terserap oleh medsos ya. Lalu muncul, mungkin kalian pernah mendengar istilah brain rot ya. Jadi otak yang membusuk ya. Ini fisik ya, bukan metafora ya. Jadi penjelasannya begini, kalau Anda scrolling di medsos, itu kan rasanya excited ya, rasanya senang begitu ya. Karena habis berita politik, lalu berita mungkin sepak bola, lalu berita apa ya. Terus menerus kita tuh mendapatkan dopamin. Ya, jadi kita tuh terangsang ya. Makanya kalau Anda scrolling itu kan malam hari kan nggak ngantuk-ngantuk loh, karena terus ya di dopaminnya tuh dikucurkan terus ya, karena dirangsang oleh hal-hal menarik algoritma yang memang seperti itu. Akibatnya ketika Anda stop HP ya, ditaruh begitu ya, rasanya gimana? Tidak nyaman. Gelisah. Ini minta dopamin lagi nih. Minta dopamin lagi. Ini yang namanya kecanduan. Ya, jadi bukan lagi kecanduan narkoba, bukan kecanduan kopi, tapi kecanduan dopamin. Dopamin yang di-create lewat medsos ya, algoritma. Nah, kalau Anda terus-menerus mengikuti ritme itu, yang terjadi lalu otak Anda itu melemah. Ya, karena tidak sempat lagi membentuk neuron baru, sinapsis baru. Neuron baru, sinapsis baru hanya terjadi ketika Anda tenang, membaca, Anda ketemu sama orang, Anda berhadapan dengan masalah yang real ya, bukan di medsos, tapi yang real ya. Atau ada latihan renang, ada latihan lari, ada latihan sepeda ya, yang konkret ya, latihan masak, itu memunculkan sinapsis baru, otak Anda berkembang. Nah, ketika ini kemudian kalah oleh medsos ya, karena ada terus mager begini terus begitu ya, sampai jam 2, jam 3, jam 4 pagi, ya udah, ya, lalu terjadi yang namanya brain rot. Itu makanya tadi saya ngomong agak ekstrim karena untuk anak-anak muda harus diberi warning ya. Jadi kalau Anda begini terus ya, siap-siap otak Anda itu akan lemah. Ya. Dalam arti fisik sekali lagi ya, bukan metafora ya, tapi otak Anda itu akan lemot, akan busuk ya. Dan kalau sudah begitu, kalau bangsa ini IQ-nya 78 turun lagi ke berapa, bisa ke 50 begitu, bangsa ini mau jadi apa begitu. Makanya di banyak negara sekarang sudah mulai dilarang ya, medsos, juga akses HP ya, karena mereka menyadari bahwa ini adalah soal survival bangsa, survival masa depan sebuah bangsa. Jadi kalau kita juga tidak punya atensi terhadap anak-anak muda yang merupakan aset masa depan Republik ini ya, kalau tidak kita tolong, tidak kita beritahu ya, supaya mereka melatih otak mereka ya, menggunakan otak mereka, ya yang jadi korban nanti kita semua. Begitu ya. Jadi ini fisika dari otak kita begitu ya. Nah, buku Filosofi Teras memberikan metode ya, memberikan cara ya. Karena ini kan filsafat sangat kuno ya. Dan filsafat stoikisme adalah filsafat yang memang sangat praktis. Ya, makanya tadi Henry bercerita mengenai pengalamannya mengatasi depresi dan melatih dengan stoa, lalu berhasil ya. Jadi ini memang filsafat yang sangat praktis, yang harus dilatihkan. Maka istilah kunci dari stoa adalah askesis ya. Dari kata askese kan artinya maturaga. Jadi penting bahwa ketika Anda nanti mencoba mempraktekkan filosofi teras dalam hidup sehari-hari,
Anda harus berani askesis, berani latihan, berani mati raga ya. Jadi misalnya mencoba tuh seminggu tuh medsos gitu ya. Dan memang pasti rasanya nggak enak. Pasti rasanya nggak enak. Ya tapi Anda harus bertempur dengan rasa nggak enak itu. Sama seperti ketika Anda pertama kali masuk sekolah, kan rasanya juga nggak enak. Ya. Ya, tapi kan harus menyesuaikan diri, harus berjuang begitu ya, sehingga akhirnya terbiasa di sekolah. Nah, kalau Anda sudah terbiasa bisa menjaga jarak dengan medsos, ini yang kemudian diinginkan oleh Stoa, lalu Anda menjadi orang yang tenang. Anda tahu kapan mesti buka medsos, Anda tahu kapan mesti, udahlah, ini nggak usah pakai medsos. Dan Anda juga jam 10, jam 11 sudah mulai tidur ya. Ya. Supaya Anda menjadi lebih sehat ya. Tidak lagi terus-menerus mencari dopamin.